Um, uh, aku selalu and then baik. Nah, Anda pernah kan kalau kita lihat seseorang membawakan pidato menggunakan gerakan-gerakan yang tidak sebenarnya dibutuhkan ataupun mengulang kata-kata yang berulang-ulang dan terkesannya ini adalah kata-kata juga yang nggak dibutuhkan. Pernah seperti itu? Di dalam dunia public speaking kita kenal dengan namanya mannerism. Mannerism yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh pembicara berulang-ulang tanpa dia sadari, namun itu mengganggu sekali pandangan si audience. Boleh itu saja dari pandangan mata, cara dia menggunakan body gesture ataupun kata-kata yang disampaikan. Maka dengan itu ada tips nih gimana teman-teman bisa mengurangi mannerism tersebut. Berdasarkan pengalaman saya secara pribadi di dunia public speaking, cara saya mengatasi mannerism ini adalah dengan selalu melakukan recording. Dengan selalu melakukan recording ini akan membantu saya untuk mengetahui hal apa sih yang saya lakukan tadi pada saat saya membawakan pidato. Jadi pada saat saya latihan, saya akan menyediakan kamera di depan saya dan saya akan latihan full tanpa berhenti walaupun terkadang bisa lupa, saya akan tetap latihan saja. Sudah selesai, saya stop, saya lihat kembali. Ya, tadi kenapa aku gayanya begini, kenapa tanganku terus begini, kenapa kakiku terus goyang, kenapa aku terus kibas rambut. Hal ini tanpa kita sadari. Dan itu saya lakukan berulang. Setelah selesai, saya melakukan evaluasi tersebut, saya latihan lagi. Dan kemudian saya lihat lagi kembali dan saya evaluasi. Saya lakukan tersebut berulang-ulang sehingga saya bisa memaksimalkan body gesture yang saya gunakan, facial expression yang saya tampilkan juga. Dan juga hand gesture yang saya gunakan juga. Well, kalau ini berbicara tentang facial expression, body gesture, dan hand gesture. Gimana dengan suara yang kita sampaikan yang juga bisa berulang-ulang? Nah, biasanya ini bisa terjadi karena mungkin kebiasaan. Kebiasaan kita menggunakan kata penghubung yang berulang. Coba banyak membaca dan banyak tahu kata-kata penghubung yang bisa kamu gunakan. Kan nggak perlu ya setiap story kita menggunakan and, dan, lalu, kemudian. Kita bisa ganti dengan contoh. 3 hari yang lalu, sahabat saya bernama Alvin menghubungi saya. Dan kemudian dia mengatakan kepada saya, nah lo lihat kan, dan kemudian ngapain kita harus menggunakan kata double tersebut. Kita boleh langsung saja, 3 hari yang lalu sahabat saya menghubungi saya. Alvin berkata kepada saya dia akan pulang ke kota Medan 2 hari kemudian. Tentunya saya sangat senang dan bahagia karena sudah 10 tahun kami tidak berjumpa dan bersua secara tatap muka. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa tersebut langsung? Kita tidak perlu menggunakan sedikit-sedikit ada kata penghubungnya. Jikalau Anda menggunakan kata penghubung diperbolehkan, namun bervariasi. Jadi kalau tadinya kamu sudah pakai jadi, mungkin nanti di cerita tambahan berikutnya Anda menggunakan dan. Dan selanjutnya mungkin dengan menggunakan kata kemudian. Sehingga itu tidak kelihatannya berulang dan berulang dan berulang. Cara latihannya juga sama dengan recording. Dan hitung sendiri mannerism kata yang berulang tersebut. Dan juga kata yang sering berulang itu adalah Nah, kata-kata seperti ini kesannya agak greget aja ya kalau kita dengar sebagai pendengar. Juga sama, tipsnya adalah recording, Anda dengarkan, Anda evaluasi. Recording, Anda dengarkan, Anda evaluasi. Jadi teman-teman, pengen dong jadi pembicara yang clear mannerism, membuat orang-orang waktu mendengarkan terasa lancar seperti air dan tersampaikan dengan jelas. Maka dengan itu senantiasa record diri Anda pada saat latihan dan juga pada saat Anda tampil di hari H. Dengan seperti itu Anda melihat diri Anda sendiri, Anda melakukan evaluasi, tetap ingat tarik mentor Anda. Boleh belajar di SML One. Demikianlah Making You Better You Lesson. Sampai jumpa di episode berikutnya.